Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda sedang menyaksikan video pembelajaran daring dengan saya Putri Sukmadewi, MPD. Saat ini kita memasuki pada materi koefisien determinasi. Pada mata kuliah analisis regresi, ini merupakan materi submateri yang kedua. Baik, saya akan membahas sedikit tentang definisi dari koefisien determinasi. Menurut Imam Ghazali 2009, koefisien determinasi adalah mengukur seberapa jauh kemampuan sebuah model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi itu antara 0 dan 1. Jadi dia melihat seberapa besar variabel independen menerangkan variabel dependen. Anda bisa melihat di situ ada formula yang digunakan untuk mencari koefisien determinasi, atau biasa dibuat dengan R² sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y kemudian dikuadratkan dibagi N dikali sigma X kuadrat, jadi X nya dikuadratkan baru di sigma, kemudian dikurangi sigma X dikuadratkan, jadi X nya dijumlahkan kemudian baru dikuadratkan, dikali dengan N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan, seperti itu. Nah, untuk memudahkan Anda dalam memahami formula ini, kita akan mencoba membahas contoh soal atau latihan. Jadi di sini ada data mengenai pengalaman kerja dan penjualan. Jadi variabelnya adalah pengalaman kerja terhadap penjualan. X-nya itu adalah pengalaman kerja dalam satuan tahun, kemudian Y-nya adalah omset penjualan dalam satuan ribuan. X-nya di situ Anda bisa lihat ada 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun, dan seterusnya. Kemudian untuk omset penjualannya itu ada 5 ribuan, 8 ribuan, sampai pada 4 ribuan. Seperti itu ya. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah nilai A dan B, atau kalau Anda mengingat materi sebelumnya yaitu tentang persamaan regresi, nilai A dan B adalah koefisien dan konstanta pada persamaan regresi. Nah, di sini diminta untuk menggunakan 3 cara, jadi kita akan mengulas sedikit apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian membuatkan persamaan regresinya tentu saja dari nilai A dan B tadi. Nah, yang terakhir adalah materi kita hari ini, yaitu menentukan berapa nilai koefisien determinasi. Jadi sebetulnya ketika kita mengerjakan soal 1 dan 2 itu akan terkait dengan soal ketiga. Karena ketika kita mencari AB, tentu saja kita mencari sigma X, sigma Y, seperti itu. Jadi akan menjadi serangkaian dari materi sebelumnya. Oke, kita akan mencoba untuk mengerjakannya. Jadi di sini data X saya urutkan ya. Anda bisa lihat data X-nya, kemudian dijumlahkan itu sigma X-nya 24. Kemudian data Y, sigma Y-nya di situ ada 56. X kuadrat, jadi X-nya saya kuadratkan dulu. Kemudian ada sigma X kuadratnya 96. Kita lihat di sebelahnya ada Y kuadrat, jadi Y-nya dikuadratkan dulu dari Y 5 jadi 25, 8 jadi 64, 8 kuadrat 64, 7 kuadrat 49, dan seterusnya. Kemudian X dikali Y, 2 kali 5, 3 kali 8, kemudian 2 kali 8, dan seterusnya. Kemudian dijumlahkan ada 198. Nah, kita bisa di sini menentukan nilai A dan nilai B-nya. Anda harus mengingat kembali formula yang diberikan pada pertemuan sebelumnya ya. Di sini didapatkan nilai A-nya adalah 3,25 dari hasil perhitungan. Kemudian didapatkan nilai B-nya adalah 1,25. Nah, dari pengerjaan ini kita bisa tahu bahwa nilai A-nya adalah 3,25 dan nilai B-nya adalah 1,25. Jadi didapatkan persamaan regresi linearnya adalah Y sama dengan 3,25 ditambah 1,25X, di mana 3,25 adalah konstanta atau nilai A, kemudian 1,25 adalah nilai koefisien dari X atau B, seperti itu. Baik ya, sebelumnya kita sudah mendapatkan persamaan regresi linear. Nah, sekarang kita akan menghitung yang kita bahas hari ini, yaitu koefisien determinasi atau dengan simbol yaitu R². Jadi R kuadrat atau R². R² sama dengan, itu Anda bisa lihat ya formulanya. Saya akan mencoba membantu Anda untuk menginputkan formula itu ke dalam nilai yang kita punya. Jadi misalkan N itu banyaknya data, berarti N-nya ada 8 buah data, jadi N-nya 8, kemudian sigma XY. XY yang tadi kita punya, X dikali Y dijumlahkan, kita punya 198, dikurangi sigma X-nya ada 24, kemudian di situ ada sigma Y 56. Nah, kita akan mengerjakan 8 kali 198.
Itu dapat 1584. Kemudian 24 dikali 56, kita dapat 1344. Nah, 1584 itu dikurangi dengan 1344, kita punya 240, baru setelah itu dikuadratkan menjadi 57.600. Nah, bagian pembilangnya kita lihat di situ ada N juga, 8 dikali sigma X kuadrat 96 dikurangi sigma X dikuadratkan. Jadi sigma X-nya kan 24. Baru kita kuadratkan 24-nya. Nah, dikali dengan N-nya 8, sigma Y kuadrat 448, dikurangi sigma Y dikuadratkan, Y-nya dijumlah 56, dikuadratkan. Seperti itu. Jadi 8 kali 96, kita punya 768, dikurangi 24 kuadrat, kita punya 576, itu dikurangi dulu, hasilnya 192, kemudian yang di sebelahnya itu dikali ya. Jadi ada pemisah tanda kurung, itu masih dikali di situ. 3.584 dikurangi 3.136, itu dikurangkan. Hasilnya 448. Jadi 192 dikali 448, hasilnya 86.016. Ketika dibagi hasilnya 0,6696. Nah, itu adalah nilai koefisien determinasi atau R square, yaitu 0,6696. Yang ini artinya sumbangan atau pengaruh pengalaman kerja terhadap naik turunnya omset penjualan adalah 66,96%. Jadi pengalaman kerja itu memberikan kontribusi kepada turun naiknya omset penjualan, itu adalah 66,96%. Atau pengaruh yang diberikan pengalaman kerja terhadap omset 66,96% gitu. Sisanya itu disebabkan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model, atau faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian tersebut, dari faktor X atau Y, itu pengalaman kerja atau omset penjualan, seperti itu. Oke, untuk memperdalam pemahaman Anda tentang materi koefisien determinasi, saya akan memberikan latihan kepada Anda. Di sini diberikan sebuah data, di sini Y dan X. Jadi Y-nya adalah tinggi pohon, di situ ada tingginya 35, 49 dan seterusnya. Kemudian diameter batangnya adalah X dan seterusnya. Jadi kita akan melihat bagaimana diameter batang mempengaruhi tinggi pohon. Latihan ini dapat Anda kerjakan bersama rekan-rekan Anda. Kemudian Anda bisa menguploadnya di sistem kita, yaitu spada.teknokrat.ac.id. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dapat kita bahas melalui forum diskusi ataupun grup WhatsApp kita. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.